Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap peradaban memiliki siklus hidupnya. Lahir, berkembang, lalu runtuh. Dunia pun demikian. Dalam Islam, kepercayaan terhadap hari kiamat bukanlah sekadar simbol dogmatis, melainkan bagian integral dari keyakinan yang menentukan amal seorang mukmin. Kiamat merupakan akhir dari dunia yang kita kenal, awal dari kehidupan abadi, dan pembuka segala hisab amal. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan kita tanda-tanda akan dekatnya waktu itu, agar manusia tidak hidup dalam kelalaian. Tanda-tanda kiamat terbagi dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil jumlahnya banyak, bersifat kumulatif dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Sebagian besar tanda kecil telah terjadi di zaman sekarang, dan semakin menunjukkan bahwa dunia berada di ujung usia. Adapun tanda besar, yang jumlahnya lebih sedikit, merupakan kejadian luar biasa dan mengerikan yang akan mendahului terjadinya hari kiamat secara langsung. Video ini akan mengupas dengan lebih panjang dan dalam tentang tanda-tanda kecil kiamat yang telah nyata terlihat di zaman ini. Mari kita simak satu persatu, tidak dengan rasa takut, tetapi dengan semangat perbaikan dan kesadaran akan pentingnya persiapan menuju akhirat. Tanda yang pertama adalah orang yang dahulu miskin berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Dalam hadits Jibril yang sangat terkenal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau akan melihat orang-orang yang dahulu tidak beralas kaki, miskin, dan penggembala kambing, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan." Hadis riwayat Muslim. Hadits ini menggambarkan transformasi sosial dan ekonomi yang sangat dramatis. Orang-orang Arab Badui yang dulu hidup di padang pasir dengan kehidupan sederhana, kini menjadi pemilik dan pembangun kota-kota modern. Dulu mereka hanya memiliki unta, kambing, dan hidup di tenda-tenda kecil, tetapi kini membangun pencakar langit, bandara bertaraf internasional, dan proyek futuristik bernilai miliaran dolar. Contoh nyata dari hadits ini bisa kita lihat di Dubai dengan Burj Khalifa setinggi 828 meter dan proyek The Line di Arab Saudi. Mereka tidak hanya membangun gedung tinggi, tetapi benar-benar berlomba satu sama lain menciptakan rekor baru. Bahkan beberapa proyek dirancang dengan teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya, seperti kota tanpa mobil, tanpa karbon, dan sepenuhnya digital. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya dunia berubah dan bagaimana sabda Rasulullah menjadi kenyataan di zaman modern. Yang kedua, hilangnya ilmu agama dan wafatnya ulama. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, manusia mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Dunia Islam kini menghadapi krisis intelektual. Banyak ulama besar wafat, sementara generasi penerus tidak mendapat pendidikan dan adab yang memadai untuk menggantikan mereka. Kita menyaksikan generasi baru lebih tertarik pada popularitas dibanding mendalami ilmu yang diwariskan Nabi. Ulama yang benar justru tidak dikenal, sementara tokoh-tokoh viral yang berbicara agama tanpa dasar ilmu malah diikuti. Fenomena ini sangat berbahaya. Ketika fatwa tidak lagi berasal dari ilmu dan warisan ulama salaf, maka umat mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Bahkan lebih buruk lagi, banyak yang merasa tidak butuh ulama karena merasa sudah cukup dengan informasi internet atau media sosial. Yang ketiga, amanah disia-siakan dan jabatan dipegang oleh orang tak layak. Rasulullah SAW bersabda, "Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran." Ditanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Hadis riwayat Bukhari. Amanah adalah inti dari kepercayaan sosial dan kepemimpinan. Ketika kekuasaan, jabatan, atau tugas-tugas penting diberikan kepada orang yang tidak memiliki ilmu, integritas, atau kemampuan, maka rusaklah seluruh tatanan. Di banyak negara,
kita menyaksikan jabatan strategis diisi berdasarkan nepotisme, uang, atau kepentingan politik. Ini terjadi di berbagai level, politik, hukum, ekonomi, bahkan keagamaan. Ketika pemimpin tidak memahami tugasnya sebagai pelayan rakyat, maka kehancuran moral dan sosial pun terjadi. Dampaknya adalah ketidakadilan, korupsi, kemiskinan, dan keresahan masyarakat. Yang keempat, perzinaan dan khamr menjadi hal biasa dan dihalalkan. Rasulullah bersabda, "Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, untuk laki-laki, khamr dan alat musik." Hadis riwayat Bukhari. Zina kini bukan hanya terjadi secara tersembunyi, tetapi telah menjadi gaya hidup yang terbuka. Film, serial, iklan, dan media sosial seringkali mempromosikan hubungan di luar nikah sebagai hal biasa. Banyak orang bahkan merasa bangga dengan gaya hidup bebas. Khamr dalam bentuk minuman keras atau narkoba telah menjadi konsumsi rutin sebagian masyarakat, bahkan diproduksi secara legal di beberapa negara muslim. Hotel-hotel, pesta-pesta, bahkan sebagian festival besar justru menjadikan alkohol sebagai bagian dari hiburan. Lebih tragis, sebagian pihak mencoba menghalalkan zina dan minuman keras dengan dalih hak asasi manusia, modernitas, atau toleransi budaya. Padahal, semua ini merupakan bentuk penyimpangan yang nyata dari syariat Islam. Yang kelima, maraknya fitnah dan kekacauan sosial politik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, di sore hari ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit dari dunia." Hadis riwayat Muslim. Fitnah akhir zaman meliputi segala bentuk kekacauan, politik, sosial, agama, dan moral. Banyak negara muslim mengalami perang saudara, krisis politik, saling tuduh, dan pembunuhan atas sesama muslim. Informasi simpang siur menyebabkan umat terpecah belah. Media sosial menjadi alat utama penyebaran fitnah. Tak sedikit tokoh-tokoh yang menjual agamanya demi keuntungan dunia, kekuasaan, popularitas, atau uang. Mereka berbicara atas nama agama tapi tujuannya adalah dunia. Banyak umat yang terjebak dalam pengkultusan tokoh, bukan pembelaan terhadap kebenaran. Yang keenam, pendusta dipercaya dan orang jujur dituduh berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang masa di mana pendusta dipercaya dan orang jujur dianggap pendusta, pengkhianat dipercaya dan orang amanah dianggap berkhianat." Hadis riwayat Ahmad. Kebohongan hari ini menjadi komoditas. Siapa yang pandai berbohong, memanipulasi data dan membuat narasi menarik, dia yang dipercaya. Sementara orang yang jujur dan mengatakan kebenaran sering dicap radikal, ekstremis, atau provokator. Fenomena ini terlihat jelas di media massa, dunia politik, dan juga dunia dakwah. Banyak orang yang bersuara lantang membela kebenaran justru disingkirkan, dituduh, bahkan ditahan, sementara para penipu mendapat panggung dan dihormati. Yang ketujuh, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Nabi bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah berkurangnya jumlah laki-laki dan bertambahnya jumlah perempuan, hingga satu laki-laki akan mengurus 50 wanita." Hadis riwayat Bukhari. Statistik dunia menunjukkan bahwa populasi perempuan lebih besar dari laki-laki di banyak negara. Kematian pria karena perang, kejahatan, gaya hidup, dan kecelakaan menjadi penyebab utama. Selain itu, tingkat kriminalitas dan penggunaan narkoba juga lebih tinggi di kalangan pria. Fenomena ini menyebabkan banyak wanita kesulitan mendapatkan pasangan hidup. Di sebagian tempat, praktik poligami mulai menjadi perbincangan sebagai solusi. Namun lebih dari itu, tanda ini menunjukkan perubahan struktur sosial umat manusia yang sangat signifikan menjelang kiamat. Yang kedelapan, pasar-pasar semakin berdekatan, globalisasi ekonomi. Rasulullah bersabda, termasuk tanda kiamat adalah pasar-pasar semakin berdekatan. Hadis riwayat Ahmad. Dulu pasar identik dengan tempat fisik, namun kini dengan munculnya e-commerce dan perdagangan online, jarak geografis bukan lagi halangan.
Seseorang di Jakarta bisa membeli barang dari Turki, Jepang, atau Amerika hanya dengan satu klik. Globalisasi membuat seluruh dunia menjadi seperti satu pasar raksasa. Ini mempermudah transaksi, tapi juga menjadi bagian dari tanda akhir zaman karena mempercepat konsumerisme, keserakahan, dan hilangnya keberkahan dalam harta. Yang kesembilan, maraknya pembunuhan dan kekerasan tanpa alasan jelas. Nabi bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah banyaknya al-harj." Para sahabat bertanya, "Apa itu al-harj, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejadian pembunuhan massal, terorisme, kekerasan di jalanan, penindasan oleh aparat, hingga perang saudara di negeri-negeri Muslim adalah cerminan dari hadits ini. Banyak nyawa manusia melayang sia-sia. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku tidak tahu mengapa ia membunuh dan korban tidak tahu mengapa ia dibunuh. Dunia telah menjadi tempat yang tidak aman bagi kehidupan. Bahkan negara yang diklaim maju pun tidak bebas dari kekerasan dan pembunuhan massal." Yang ke-10, seringnya gempa bumi dan bencana alam. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi banyak gempa bumi." Hadis riwayat Bukhari. Dalam 2 dekade terakhir, intensitas gempa bumi dan bencana alam meningkat secara signifikan. Tsunami, badai besar, tanah longsor, banjir bandang, semuanya semakin sering dan mematikan. Di beberapa negara, dalam 1 tahun bisa terjadi puluhan gempa berkekuatan tinggi. Fenomena ini tidak bisa semata-mata dijelaskan oleh geologi. Bagi seorang mukmin, ini adalah peringatan Allah. Dunia semakin rapuh dan manusia semakin jauh dari Allah. Maka bencana alam adalah bentuk teguran dan pertanda bahwa kiamat semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah dekat kepada manusia hisab mereka, sedang mereka dalam kelalaian dan berpaling." Quran Surah Al-Anbiya ayat 1. Dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Ia hanya ladang ujian. Tanda-tanda kiamat kecil telah banyak terjadi. Ini bukan teori, bukan retorika, tapi fakta yang bisa disaksikan oleh mata kepala. Tugas kita bukan menebak kapan kiamat datang, tetapi memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Perbanyak amal saleh, jaga iman, dan ikuti para ulama yang lurus. Jangan terpedaya oleh dunia yang sementara, karena hakikatnya perjalanan kita menuju akhir zaman tidak bisa dihentikan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya.